Jadi ini kemarin ya dasar Alkitabiah untuk manajemen PAK itu Allah memberikan mandat tanggung jawab kepada orang pilihannya. Allah juga menjalin komunikasi dua arah dan puncaknya adalah kehadiran Yesus sendiri datang ke dunia ini. Itu bukti keterbukaan Allah untuk membuka komunikasi langsung dengan manusia. Ya, Dia mengambil rupa manusia dan bahkan menjadi manusia dan bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan kalau di Kolose itu dikatakan dia adalah wujud Allah yang tak kelihatan. Artinya Allah yang eh, transenden itu, ya, Allah yang Allah itu roh, namun eh, bisa kita pahami melalui kehadiran Yesus Kristus. Itu bukti adalah komunikasi langsung. Kemudian ini Allah mendesain program atau tugas penyelenggaraan berdasarkan masa, kebutuhan dan keadaan manusia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi Allah ternyata sudah punya manajemen dalam mengelola, ya, umat, ciptaan, orang yang dikasihi dan semua isi dunia ini, ya. Setidaknya melalui kotak-kotak ini menunjukkan bahwa Allah sudah membuat program-program. Dan yang namanya program itu bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan kebutuhan, seiring dengan keadaan manusia. Allah merubah programnya namun tanpa mengubah prinsip Allah itu sendiri, ya. Allah itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi di dalam melaksanakan programnya, dia bisa mengubahnya. Itu adalah kedaulatan dia, karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya memberikan contoh dalam kita sebagai orang tua di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pada prinsipnya, orang tua mengasihi anak. Pada prinsipnya, orang tua bekerja sama suami dan istri untuk bertanggung jawab untuk keberlangsungan. Pada prinsipnya, pendidikan kepada anak itu dijalankan bersama-sama oleh suami istri, bekerja sama, bersinergis. Namun Bapak Ibu, pastinya cara kita mendidik, cara kita memberikan mereka makan, cara kita mengajar mereka tentunya beda waktu umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Betul beda ya? Dari segi makanan saja kita akan mengalami perubahan-perubahan. Dari cuma hanya susu, kemudian berkembang ke makanan-makanan yang lunak yang kita harus uh, uh, buat jadi bubur. Kemudian sudah mulai makanan-makanan tambahan, ya. Kemudian nanti sudah makin dewasa kita akan rubah programnya tentang makanan. Begitu juga dengan cara mendidik. Waktu masih kecil kita masih sayang-sayang. Waktu dia baru belajar berjalan, dia jatuhkan vas bunga, kita bilang, iya anakku sudah bisa berjalan. Senang, padahal vas bunga kita sudah jatuh. Ya kan? Atau HP kita sudah pecah, dia lempar. Ya kan? Dia injak. Tapi senang, karena masih kita anggap, ya seperti inilah cara kita mendidik dia. Tapi kalau sudah mulai umur 10 tahun, 12 tahun, masih kelihatan nakal-nakal seperti nakal-nakal umur 7 tahun. Itu bukan cuma itu bukan imut-imut itu, amit-amit. Ya kan? Kalau kita masih umur 12 tahun anaknya, 13 kita, iya anakku lucu-lucunya. Waktu dia bikin nakal habis. Ya kan? Mungkin sudah mulai kita ada mulai mungkin cubit sedikit, ya kan? Mungkin sudah mulai pukul sedikit, ya kan? Gitu. Jadi udah mulai, ya kan, cara mendidik kita, cara kita itu terjadi perubahan, tapi prinsip tidak berubah, ya kan. Nah, hal ini yang kadang di dalam Alkitab orang-orang ketika membaca secara awam kadang-kadang bilang, kenapa ya di sini kok dikatakan seperti ini, di sini dibilang seperti ini, kenapa berbeda? Kita harus memahami secara garis besar ada program Allah ternyata yang Allah sedang rancang, yang memang sudah terbagi demikian.
Ada orang mengatakan begini, kalian itu membagi-bagi Alkitab itu, sudah jelas Alkitab itu terbagi dua saja, perjanjian lama, perjanjian baru. Ngapain membagi-bagi lagi itu berdasarkan program-program Allah? Ya kan? Bukan kita yang bagi, tapi sudah terbagi seperti itu rancangan itu. Setelah kita melihat dari secara menyeluruh, ternyata Allah merubah program-program demi untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi keadaan dari manusia itu sendiri. Ya kan? Seperti itu. Samalah seperti kita penggemar makan durian. Ya kan? Waktu kita belah, memangnya ruang-ruang yang ada di situ kita yang membuat ruangan-ruangan itu. Enggak kan? Kita udah buka dia, udah dalam keadaan ada ruangan-ruangan di dalamnya. Sama seperti kita menguliti jeruk. Memang kita waktu menguliti jeruk, waktu kita makan jeruk, kita akan belah dia tidak sesuai dengan belah pembagian-pembagian yang ada di dalam jeruk. Semuanya sudah terbagi dan kita akan memakan sesuai dengan pembagian-pembagian itu. Nah demikian juga ternyata Allah di dalam menyelenggarakan programnya, dalam menjalankan proses manajemennya. Nah dari masa Adam, Nuh, Abraham, itu ada program-program Allah yang Tuhan nyatakan, ya. Dan dalam setiap program itu selalu ada 3 hal ini. Ada tokoh, ada orang yang dia beri mandat, ada perintah. Nah, ini namanya coordinating-nya, ada ini namanya actuating-nya. Ada perintah yang dia berikan, dan perintah ini, ya, ada perintah yang horizontal, ada perintah yang vertikal. Dan perintah juga terbagi dua. Perintah ada arahan, ada larangan. Nah ini kita dalam memahami konsep Allah dalam manajemennya dulu ya. Ada larangan, ada arahan. Di Taman Eden, arahannya adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Kamu bisa kelola, kamu bisa nikmati. Tapi larangannya, pohon yang di pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Itu saja, ya kan? Jadi, begitu juga di tempat-tempat lain. Ketika program Allah kepada Nuh, program Allah kepada Abraham, ada yang namanya perintah. Dan perintah itulah yang merupakan actuating, ya, hal yang dilakukan di dalam proses pengelolaan ini, manajemen ini. Dan di dalamnya juga selalu ada anugerah. Ya. Anugerah itu bukan perbuatan manusia. Anugerah itu adalah pekerjaannya Tuhan dalam setiap pelanggaran yang ada. Anugerah muncul ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Ya, kasih Allah melebihi dari setiap pelanggaran yang ada. Oleh sebab itu kita selalu melihat bahwa ternyata anugerah itu dari sejak awal Tuhan sudah nyatakan. Sama seperti waktu di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kan? Manusia jatuh dalam dosa, manusia pada saat itu sadar mereka sudah terpisah dengan Allah, mereka sudah dalam keadaan telanjang. Kita perhatikan, siapa yang mencari, siapa yang dicari. Dalam keadaan berdosa, manusia tidak mampu mencari Allah. Ya kan? Manusia cuma bisa bersembunyi. Manusia sudah malu dengan keberdosaannya. Tapi Allah yang mencari mereka. Ini anugerah. Ya. Sebab kita kalau dalam keadaan terbatas begini, sudah dalam keadaan jatuh, mau mencari Allah yang benar, bagaimana caranya? Ya. Tapi Allah yang mencari kita. Itulah uniknya kekristenan. Ini anugerah Tuhan. Anugerah yang kedua apa? Anugerah yang kedua, usaha manusia ketika dalam berdosa cuma hanya mampu menutupi tubuhnya yang sudah telanjang itu hanya dengan daun-daunan. Ya. Tetapi usahanya Allah, anugerahnya Allah adalah Tuhan memberikan kulit binatang untuk menutupi tubuh mereka yang dalam keadaan telanjang. Ini anugerah. Ya. Jadi dalam setiap program Allah, Tuhan nyatakan 3 ini. Ada tokohnya, ada perintahnya, ada anugerah yang Tuhan nyatakan. Jadi prinsip kita lihat di situ bahwa ya
anugerah selalu ada di dalam setiap pengelola. Kasih Allah selalu ada yang menjadi motivasi, pendorong ya dalam melaksanakan proses manajemen itu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, ini dia. Allah menciptakan, memelihara, melindungi, menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya bertujuan untuk apa? Agar semua memuliakan Dia. Ya kan? Kalau Keluaran pasal 20 2 sampai 3 di bagian pertama hukum Taurat Tuhan katakan kepada bangsa Israel, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain daripada Aku. Ya kan? Jadi dia melakukan semuanya itu dan bahkan dalam beberapa kali perkataan dia memperkenalkan diri, Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, tanah perbudakan dan segala. Banyak hal itu kalimat-kalimat ini dinyatakan adalah supaya apa? Tujuannya supaya semua orang ya, orang Israel yang terlebih pada saat itu tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap akal, jiwa dan mereka ya. Itu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 ya. Roma 11 ayat 36 juga sama. Segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia dan untuk Dia segala kemuliaan untuk Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20 ini ya. Kristus telah menebus kita dengan harganya lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi semuanya adalah tujuannya adalah supaya semuanya memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau dalam Filipi juga dikatakan biar semua mulut mengaku, semua lutut bertelut, menyembah Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, itu tujuan Allah. Jadi untuk apa dia melakukan pengelolaan atau manajemen ini? Ya dalam rangka semua supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian dasar Alkitabiah yang kedua adalah kelima adalah untuk memperlengkapi. Allah memperlengkapi dan mengutus. Kembali lagi kita kepada pengertian manajemen itu adalah di mana manajemen itu proses penggunaan sumber daya secara efektif, ya kan? Proses mempersiapkan, mengorganisasikan, ya, mengkoordinasikan, mengontrol sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam pengelolaannya Allah itu memperlengkapi, mengutus, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 di situ adalah gereja pada umumnya mengatakan ini adalah amanat agung. Pergilah sampai ke ujung bumi. Ajarkanlah, baptiskanlah mereka, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dia katakan sebelum dia naik ke surga. Setelah dia memperlengkapi para murid-muridnya dengan berbagai macam metode, media pembelajaran, isi materi pembelajaran yang begitu banyak, ya. Kalau dari segi pendidikan dengan metode praktikum, pengalaman langsung, ya, segala macam sudah mereka alami bersama-sama. Dan bahkan mereka melihat langsung peristiwa mujizat yang luar biasa. Bukan cuma hanya sekedar memberi makan 5.000 orang, bukan hanya sekedar membangkitkan orang mati, tapi mujizat dari Yesus itu sendiri, di mana dia mati dan bangkit. Ya, merupakan satu pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya, Allah memperlengkapi dan mengutus mereka. Dan bukan cuma murid-murid. Kalau dalam konteks kita gereja sekarang, ayo kita buka coba salah satu saya minta tolong Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Boleh salah seorang baca?
Efesus berapa, Pak? Itu Efesus 4 pasal 4 ayat 11. ayat Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, ya. Kita lihat di situ Allah memberikan para pengajar-pengajar, nabi, rasul, ya, kemudian gembala, pemberita Injil dan guru. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Gitu ya. Memperlengkapi. Jadi, ya, mungkin kalau kita yang sekarang ini ada yang sudah menjadi guru, ada yang sudah menjadi mungkin gembala, ada yang sudah menjadi pemberita Injil. Ingat Bapak Ibu, Saudara, dalam konsep manajemen Kristen, manajemennya Allah, kita sedang dipakai oleh Tuhan dalam rangka memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi orang-orang kudus. Kenapa? Kita sudah lebih dahulu diperlengkapi. Hari ini adalah bagian proses memperlengkapi. Ya, ini merupakan pesan rohani mungkin saya sampaikan. Mungkin motivasi kita dalam melanjut studi ini bisa saja untuk demi karir, ya, untuk saya supaya bisa naik pangkat. Saya supaya saya ingin mau mencapai cita-cita saya, sekarang saya guru, saya rindu nanti mau jadi dosen. Segala macam dengan segala macam motivasi kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, dalam konsep manajemennya Allah, kita sedang dipakai oleh Tuhan juga, diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain. Ya, peserta didik yang Tuhan siapkan kepada kita adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi. Jemaat yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita sebagai gembala adalah orang-orang yang siap untuk diperlengkapi. Ingat, mereka datang ke gereja bukan hanya sekedar untuk mereka mau beribadah, menyembah Tuhan. Mereka datang ke gereja merupakan tanggung jawab kita untuk memperlengkapi mereka. Betapa sukacita dan bahagianya ketika mereka baru pertama kali datang ke gereja, mungkin mereka masih malu-malu, kemudian akhirnya mereka sekarang sudah menjadi seorang uh, partisipan yang aktif. Kemudian lama-lama mereka menjadi seorang yang mau melayani, mau diperlengkapi, terlibat dalam pelayanan. Dari yang tidak mau pimpin doa, akhirnya bisa menjadi pimpin doa. Dari yang mungkin bisa pimpin doa, lama-lama sudah bisa menjadi salah satu pelayan, jadi penerima tamu kah, kolektan kah, dengan dia singers kah, atau menjadi pemimpin ibadah. Lama-lama dia bisa menjadi seorang pengkhotbah di komisi, ke kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, ya, bisa dia menjadi guru sekolah minggu. Luar biasa, ya. Jangan bangga kalau jemaat kita banyak, tapi dari pertama sampai sekarang dia cuma hanya datang, duduk, diam, pulang, ya. Tapi banggalah ketika kita menjadi gembala, melihat jemaat kita ketika dia pertamanya datang, duduk, diam, tapi akhirnya lama-lama sekarang dia menjadi seorang pelayan yang aktif, ya. Jadi ini adalah ya hal yang selanjutnya yang kita mau pakai. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 2. Saya minta salah seorang kita baca. Boleh salah seorang baca? Dua Timotius 2 ayat 2.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Oke, ya. Ini 2:22. Ya, apa yang telah kamu terima padaku, sampaikanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar dan dapat dipercayai. Ya, dan ada kata orang lain. Jadi di situ kita lihat ada Paulus, ada Timotius. Timotius kepada orang yang cakap mengajar atau orang yang dipercaya, orang yang dipercaya kepada orang lain. Jadi ada empat generasi di situ, memperlengkapi dan memutus. Ya, jadi ini adalah konsep manajemen, sehingga ini dalam pencapaian tujuan Allah supaya semua orang memuliakan Tuhan itu bisa begitu cepat, efektif dan efisien. Ya, dengan adanya sistem memperlengkapi dan memutus. Atau dengan kata lain dengan melaksanakan proses pemuritan. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip. Prinsip yang pertama, ya, Allah sebagai manajer utama dalam pengelolaan seluruh program Allah bagi umatnya. Tidak ada manajer yang lain. Ya, Allah sebagai manajer utama. Allah yang menciptakan, memelihara, melindungi, ya, menyelamatkan, dan yang menjamin. Ya, sampai pada kekekalan. Dia awal dan dia juga akhir. Dia yang memulai suatu pekerjaan baik akan meneruskannya sampai pada kedatangan Tuhan. Dia adalah manajer utama. Jadi dalam menjalankan prinsip manajemen dan desain inovatif ini, ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan sampai prinsip ini tergantikan. Ya, jangan sampai dalam pengelolaan satu organisasi kerohanian Kristen, kita mungkin nanti akan mengelola gereja kah, mengelola sekolah kah, mengelola atau lembaga-lembaga lain, ya, yang dalam rangka untuk pelayanan. Bukan Allah lagi yang manajer utamanya. Kita sudah mengklaim mungkin diri kita sebagai Allah kecil, sebagai nabi yang menerima wahyu, dan akhirnya terjadi banyak pergeseran-pergeseran. Ya, ini hati-hati ketika nama besar seseorang semakin dimasyurkan, manajer utama sudah tidak lagi Allah. Apalagi kalau kita mungkin kata-kata kita itu sama seperti hampir mendekati firman Tuhan. Waduh, memang sampai apa kata firman Tuhan pun sudah peduli. Yang penting apa kata gembala, apa kata guru spiritual. Wih, memang ya, ini bahaya ini. Ya, tapi ingat ini prinsipnya, Allah sebagai manajer utamanya. Kalau dalam perjanjian baru, ya, Paulus mengilustrasikan Allah sebagai manajer utama itu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Silakan Efesus 1 ayat 22, Kolose pasal 1 ayat 18, silakan. Ini yang lain boleh baca enggak? Saudara Demi. Buka mic-nya, Demi. Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke. Ya, jadi ini Allah sebagai sumber utama, manajer utama. Kedua, kasih menjadi motivasi utama dalam manajemen Allah.
penggerak, ya, yang menggerakkan, sorry ya, yang menjadi motivasi, semua dasarnya adalah kasih. Yang terbesarnya adalah kasih Allah yang begitu besar hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah salah satu bagian dari manajemen Allah, di mana menjadi prinsip adalah kasih itu yang menjadi motivasi utama. Karena kasih, kita yang berdosa bisa memperoleh keselamatan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Allah membenci itu dosa, tapi kita Dia kasihi. Itulah akhirnya keadilan dan kasih Allah bersatu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Lanjut, relasi interdependen. Berbeda dan saling membutuhkan merupakan sistem relasi yang dibangun dalam manajemen yang dinyatakan dalam konsep tubuh Kristus. Nanti Bapak Ibu, saya akan berikan tugas untuk membaca 1 Korintus 12 dan Roma 12 ayat 3 sampai 8. Silakan mendeskripsikan konsep relasi interdependen, ya, dalam 1 Korintus 12. Silakan dicatat dulu. Ini tugas. Ya. Konsep relasi interdependen dalam kurung 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dan Roma 12 ayat 3 sampai 8 dalam ilmu manajemen PAK. Silakan, itu judulnya. Itu tugas harian ya. Nanti dimasukkan dalam LMS ketika saya juga akan memposting ini, rekaman ini. Kemudian yang keempat adalah servanthood management. Dari sini nanti akan melahirkan yang namanya servanthood leadership, yaitu pola kerja dalam manajemen Allah. Polanya adalah manajemen hamba, di mana Allah itu sendiri sebagai manajer utama, dia bukan bos, tapi dia juga melayani, datang kepada manusia, menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, dalam manajemen PAK, pola kerja ini diterapkan. Ya. Jadi perlu diingat, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan beri mandat itu pun mulai dari Nuh, Abraham, Musa, Tuhan tidak pilih mereka untuk jadi bos. Tuhan tidak pilih mereka untuk menjadi orang yang dilayani, tapi Tuhan memilih mereka untuk melayani. Bahkan Daud sekalipun yang menjadi raja, dia bertugas sebagai nabi, dia pun menjadi seorang pelayan bagi umatnya, ya, bagi rakyatnya. Apalagi masuk ketika Yesus Kristus masuk kepada masa 12 rasul, kepada Rasul Paulus, dan kepada orang-orang yang meneruskan pelayanan Paulus, yaitu Timotius dan teman-temannya yang lain. Prinsip atau pola kerja servanthood management ini menjadi pola kerja yang diterapkan dalam manajemennya Allah. Oke, baik. Ini adalah prinsip Alkitabiah tentang manajemen, menjadi konsep dasar manajemen PAK yang akan menjadi landasan kita untuk bekerja, ya, untuk menjalankan tugas kita nantinya, menuntaskan perkuliahan ini, ya. Kita akan menggunakan prinsip-prinsip ini